Kita ke informasi lain, Saudara. Beredar informasi Sekjen PDI Perjuangan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik KPK dalam kasus dugaan suap yang dilakukan mantan caleg PDI Perjuangan, Harun Masiku. Setelah beredar kabar informasi soal penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan oleh penyidik KPK, KPK hingga kini belum memberikan keterangan resmi perihal informasi tersebut. Sebelumnya penyidik KPK sudah memeriksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto pada 10 Juni 2024 lalu sebagai saksi. Sebelumnya juru bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro mengatakan partainya masih menunggu informasi resmi dari KPK terkait kabar penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam kasus dugaan suap bersama dengan Harun Masiku. Seno mengaku tidak tahu soal bocornya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK yang berisi penetapan tersangka terhadap Hasto Kristianto. Seno meminta KPK profesional dan memastikan tidak ada titipan politik atau upaya kriminalisasi di balik kasus ini. Tapi sejauh ini kita semua menunggu bagaimana akhirnya perjalanan dari case ini bisa dilakukan dengan baik. Tentunya harapannya semuanya dijalankan secara profesional, bukan karena isu politisasi hukum, bukan karena titipan-titipan, bukan karena kriminalisasi, tetapi kita tentu mengharapkan profesionalitas untuk menjaga marwah penegakan hukum kita. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ini sedang tidak berada di kediamannya yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat. Namun juru bicara PDI Perjuangan Seno Bagaskoro bilang Hasto ada di Jakarta. Di rumah Hasto hanya terlihat penjagaan rutin yang dilakukan anggota Satgas PDIP. Hasto yang Juni lalu diperiksa KPK terkait kasus suap Harun Masiku belum memberikan pernyataan terkait kabar penetapannya sebagai tersangka oleh KPK. Perkembangan terbaru dari Gedung KPK Jakarta akan disampaikan jurnalis Kompas TV Abel Insani di Gedung KPK RI Jakarta dan Edwin Zan di kantor DPP PDI Perjuangan. Pertama kita ke Abel di KPK terlebih dahulu. Abel, selamat petang. Apa pernyataan terbaru KPK soal keterlibatan Hasto di kasus Harun Masiku ini? Ya, selamat sore Dipo dan juga saudara. Memang untuk saat ini dari KPK belum ada statement resmi perihal Hasto Kristianto ini sebagai tersangka atas kasus dugaan suap yang dilakukan oleh Harun Masiku. Tetapi memang ada dugaan kebocoran SPDP begitu ya, di mana SPDP ini merupakan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, di mana SPDP ini ditujukan ke Sekjen PDIP Hasto Kristianto, dan memang hingga saat ini belum ada terkait dengan statement dari KPK. Apakah memang Hasto Kristianto atau terkait dengan SPDP yang bocor ini, bagaimana ini belum ada statement resmi dari KPK. Karena memang hingga saat ini kami juga menunggu yang nantinya akan ada konversi dari KPK yang dimulai pada pukul 17 atau pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Kalau kita melihat sedikit, Dipo dan juga saudara, atau kita mundur sedikit, Hasto Kristianto atau Sekjen PDIP ini memang sudah pernah diperiksa oleh KPK terkait dengan dugaan suap yang dilakukan oleh Harun Masiku. Ini memang sudah sebanyak 2 kali. Nah, untuk surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang bocor ini memang menyatakan bahwa Hasto Kristianto ini nantinya menjadi tersangka begitu. Tapi memang sekali lagi bahwa belum ada statement resmi dari KPK terkait dengan penetapan Hasto Kristianto ini sebagai tersangka atas kasus suap tersebut. Tapi nanti kita akan lihat dan dengar, Dipo dan juga saudara, terkait dengan press conference yang akan dilakukan oleh KPK sekitar pukul 17 atau pukul 5 sore nanti. Kami masih menunggu. Kembali ke Anda, Dipo. Abel, sejauh ini bagaimana terkait dengan perkembangan penyidikan Harun Masiku? Ya, tentu masih terus digali, Dipo dan juga saudara, terkait dengan penyelidikan kasus Harun Masiku, karena memang sudah ada beberapa saksi yang dipanggil, termasuk kemarin yang terakhir pada tanggal 18 Desember 2024 ini ada Yasona Lawli yang dipanggil oleh KPK untuk memberikan keterangan terkait pada saat menjabat sebagai Kemenkumham begitu ya. Ia juga
mendapat wewenang terkait dengan siapa saja yang bisa masuk dan juga keluar negeri, termasuk siapa saja yang bisa masuk ke dalam negeri. Dan pada saat itu atau pada tahun 2020 Harun Masiku terlihat atau ada di Singapura. Nah, ini juga menjadi pertanyaan pada saat itu oleh KPK kepada Yasona Lawli terkait dengan wewenangnya pada saat menjadi Kemenkumham dan hubungannya dengan jabatannya pada saat itu untuk bisa mengetahui apa benar menyembunyikan ataupun juga ada sangkut pautnya terkait dengan keberadaan Harun Masiku yang pada saat itu juga atau pada saat itu hingga saat ini masih menjadi buronan KPK. Jadi memang untuk kasus Harun Masiku ini terus digali oleh KPK, apalagi sejak ada sayembara yang dilakukan dari Marwar Sirait terkait dengan siapa yang bisa menangkap Harun Masiku akan diberikan uang sebesar 8 miliar rupiah. Nah, ini KPK mulai lagi melakukan penyidikan dan juga menggali kasus menyangkut Harun Masiku, termasuk sampai saat ini yang kita semua tahu bahwa ada kebocoran SPDP atau terkait dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang tertuju ke Hasto Kristianto atau ke Sekjen PDIP. Kembali ke Anda. Baik, berikutnya kita temui Edwin Zan, jurnalis Kompas TV di kantor DPP PDIP Jakarta. Edwin, selamat petang. Apa sudah ada tanggapan PDI Perjuangan soal rencana segera penyataan KPK terkait kasus Harun Masiku ini, Edwin? Selamat petang Dipo dan juga saudara. Jika pertanyaannya adalah apakah sudah ada konfirmasi dari pihak PDIP berdiri di depan kantor dari Dewan Perwakilan Pusat DPDI Perjuangan sendiri masih belum diberikan konfirmasi secara resmi langsung dari PDIP. Namun upaya kami terus menggali informasi yang memang ada dan diberikan sebelumnya lewat SPDP yang dinyatakan bocor seperti itu. Memang kita melihat dari jawaban juru bicara PDI Perjuangan, yakni di sini Aryo Seno Bagoskoro yang menyatakan bahwa belum ada informasi resmi yang diterima oleh pihak PDI Perjuangan. Nah, di sisi lain, di saat yang bersamaan di sini dari Seno sendiri juga meminta untuk kinerja dari lembaga antirasuah KPK dapat bekerja secara profesional. Sebagaimana dinyatakan juga di sini Seno sangat mendukung KPK untuk bertindak secara profesional dan untuk menjaga marwahnya penegakan hukum, terutama penegakan hukum terkait dengan korupsi dan juga suap. Nah, tadi ada informasi terkait dengan dari Seno yang menyatakan belum adanya konfirmasi resmi. Begitu pula dengan pantauan yang ada di depan kantor DPP PDI Perjuangan. Terlihat tadi terdapat beberapa kendaraan yang hilir mudik bergantian keluar dan masuk dari kantor DPP PDIP, namun belum ada keterangan resmi juga. Tadi sempat kami bertanya kepada Satgas PDIP yang memang bertugas di depan bahwa memang belum ada konfirmasi dan arahan dari para kader PDIP seperti itu, dari para teman-teman rekan-rekan yang ada di dalam untuk membuka gerbang dan membiarkan awak pers untuk masuk. Dan untuk yang ketiga, kembali lagi seperti sebagaimana yang dikatakan oleh Seno, bahwa memang harapannya di sini KPK dapat segera memberikan konfirmasi terkait dengan SPDP yang bocor, dan juga di sini di saat yang bersamaan kita masih tunggu informasinya. Tadi kami dari yang berada di depan kantor DPP PDI Perjuangan juga sempat menghubungi beberapa sosok yang ada di dan juru bicara dari partai, namun belum ada konfirmasi. Baik, terima kasih Edwin Zan melaporkan langsung dari depan gedung DPP PDI Perjuangan Jakarta, dan sebelumnya juga ada Abel Insani melaporkan langsung dari gedung KPK RI Jakarta. Terima kasih rekan-rekan. Saudara, 4 tahun berlalu keberadaan tersangka suap pergantian antar waktu anggota DPR RI Harun Masiku masih buron tak terendus. KPK telah memanggil sejumlah pihak dalam kasus ini, termasuk Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan mantan Menkumham Yasona Lawli. Terseret kembalinya nama Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto jadi lembaran baru kasus Harun Masiku. Tak hanya Hasto yang dipanggil penyidik KPK untuk diperiksa dalam kasus Harun Masiku,
Rabu pekan lalu, mantan Menkumham Yasona Lawli yang juga politisi PDIP diperiksa KPK dalam kasus ini. Usai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 7 jam, Yasona menyampaikan dirinya diperiksa KPK terkait kasus Harun Masiku. Sebagai mantan Menkumham, Yasona sempat ditanya oleh penyidik terkait dengan perlintasan Harun Masiku yang masih berstatus DPO. Saya sebagai menteri, saya menyerahkan tentang perlintasan Harun Masiku. Itu saja. Paling kan itu nggak ada yang profesional, penyidik sangat profesional, ya menanyakan sesuai dengan posisi saya sebagai ketua DPP, ya. Kemudian posisi saya sebagai Menteri Hukum dan HAM mengenai perlintasan Harun Masiku. Itu saja. Ya. Masuk tanggal 6, keluar tanggal 7. Dan baru belakangan keluar pencekalan. Pemeriksaan ini diduga untuk mendalami keterangan PLT Dirjen Imigrasi Safar Muhammad Godam yang menyebut pencekalan terhadap Harun Masiku sudah berakhir sejak 13 Januari 2021. Ini artinya Harun Masiku tidak dicegah untuk bepergian ke luar negeri sampai ada permintaan baru dari pihak KPK. 11 Januari, 13 Januari 2021. Kita melakukan pemantauan, tetap melakukan pemantauan dan koordinasi apabila ada informasi tersebut. Namun kewenangan tersebut adalah kewenangan daripada instansi pemohon yang menangani kasus tersebut. Terakhir komunikasi berdasarkan surat dari kita mempertanyakan kembali status daripada pencegahan Harun Masiku dengan surat pada tanggal 11 Desember 2024. Hanya tidak dicegah. Berarti orang ini tidak dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mahardika dalam keterangan resminya kepada Kompas TV 19 Desember lalu menyebut tidak diperpanjang dan tidak berbatas waktu. DPO itu di dalam negeri, red notice untuk penegak hukum internasional atau Interpol. Tinggal diamankan dan diserahkan kepada aparat penegak hukum bila ditemukan. Sebelumnya KPK juga sudah memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus ini pada 10 Juni 2024 lalu. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, berikut kami hadirkan jejak kasus Harun Masiku. Pada 8 Januari 2020, kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Wahyu diduga menerima suap dari Harun Masiku terkait dengan pergantian antar waktu anggota DPR. Pada 6 Januari 2020, Harun terbang ke Singapura dan 1 hari setelahnya, atau pada tanggal 7 Januari 2020, Harun kembali ke Indonesia dan menghilang. Kemudian pada 29 Januari 2020, KPK memasukkan Harun Masiku ke dalam daftar buronan. Pada 30 Juli 2021, Harun Masiku masuk ke dalam daftar buronan internasional atau red notice. Kemudian pada 10 Juni 2024, Hasto dipanggil KPK sebagai saksi kasus suap Harun Masiku. Dan pada 6 Desember 2024, KPK terbitkan kembali DPO Harun Masiku. Lalu saudara, pada tanggal 18 Desember 2024, KPK periksa Yasona Lawli sebagai saksi kasus Harun Masiku. Tetaplah bersama kami saudara, usai jeda Kompas Petang akan kembali hadir dengan informasi malam ini adalah umat Kristiani akan menggelar perayaan malam Natal. Gereja Katedral akan menggelar 2 kali misa, Gereja Immanuel Jakarta juga mengadakan 2 kali ibadah malam Natal. Dan juga informasi terkait polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi kecelakaan tol Pandaan Malang.